Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan memberikan ilmunya kepada kita semua. Hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam, artinya tuannya hari. Hari Jumat mempunyai keistimewaan dibandingkan hari lain. Kata Jumat diambil dari kata jamaah yang artinya berkumpul, yaitu hari berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan berupa sholat Jumat. Salah satu bukti keistimewaan hari Jumat adalah disyariatkannya sholat Jumat, yaitu sholat zuhur berjamaah pada hari Jumat. Bahkan mandinya hari Jumat pun mengandung unsur ibadah, karena hukumnya adalah sunnah. Apa sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Kewajiban sholat Jumat ini tercantum dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim al-ayah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardhu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilaksanakan sendiri-sendiri. Syarat-syarat yang mewajibkan sholat Jumat yaitu yang pertama, seseorang itu harus Islam. Kemudian yang kedua, baligh atau dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan. Ukuran seseorang dianggap sudah baligh yang pertama ketika dia sudah berusia 15 tahun, baik dia sudah mimpi basah atau belum mimpi basah. Tapi jika dia sudah sempurna umur 15 tahun, dia sudah wajib melaksanakan sholat atau sudah dianggap baligh. Yang kedua, ketika dia sudah berusia 9 tahun dan mengalami mimpi basah. Ini berarti ketika dia belum sampai 9 tahun tetapi dia sudah mimpi basah atau keluar sperma, maka dia tidak dianggap sudah baligh, tapi hanya anak-anak. Tapi jika dia sudah 9 tahun dan sudah mimpi basah, baik laki-laki atau perempuan, maka dia sudah termasuk usia baligh. Dan yang ketiga, ketika perempuan mengalami menstruasi atau haid, maka perempuan tersebut sudah memasuki usia baligh. Yang ketiga yaitu berakal. Orang gila tidak wajib karena tidak memiliki akal. Begitupun orang yang ketiduran dari sebelum waktu Jumat, misal jam 11 sampai dengan selesainya waktu melaksanakan sholat Jumat, maka karena dia tertidur dan tidak memiliki akal untuk mengingat melaksanakan sholat Jumat, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Kemudian laki-laki,
perempuan tidak diwajibkan, tetapi bukan berarti perempuan tidak boleh melakukan sholat Jumat. Hanya boleh, tetapi tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sehat, orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. Kemudian menetap atau bermukim, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir tidak wajib. Seseorang dikatakan bermukim yaitu jika sudah lebih dari 40 hari menetap di tempat tersebut, maka dia disebut mukim dan wajib melaksanakan sholat Jumat. Tetapi orang yang di bawah 40 hari tinggal di tempat tersebut masih disebut musafir. Syarat sah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan sholat Jumat ini sah apabila yang melaksanakan sholat terdiri dari 40 orang yang bermukim. Jadi apabila sholat Jumat ini dilaksanakan hanya oleh 30 orang yang mukim dan 10 orang musafir atau anak-anak, maka sholat Jumat tersebut tidak sah. Dengan syarat yang musafir ataupun orang yang bermukim ini memang sudah 40 hari menetap di tempat tersebut. Kemudian itulah yang menyebabkan kenapa sholat Jumat dilaksanakan di masjid, bukan di musola, karena di musola itu tidak sampai dengan 40 orang yang bermukim yang sholat di sana. Kemudian dilaksanakan pada waktu zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang artinya dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Yaitu kemudian sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Hal-hal yang memperbolehkan seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama yaitu sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Kemudian yang kedua, hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga yaitu musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Kemudian yang keempat, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat ini dirasa tidak aman.